Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kemudian mengajukan nama ke gubernur untuk PJ Sekda. Kami tinggal menunggu nih tanggapan gubernur. Secara undang-undang memang tidak boleh lagi ada kekerasan. Jadi pembinaan yang kita lakukan di sekolah harus pembinaan yang sifatnya mesti. Selamat pagi dari Bukit Olio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse telah mengajukan satu nama calon pejabat sekretaris daerah Bau-Bau. Cegah segala bentuk tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau gelar sosialisasi anti kekerasan. Saya Rizky Arlina dan inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini, Selasa 21 Februari 2023. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengajukan satu nama calon pejabat sekretaris daerah Bau-Bau kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kemudian mengajukan nama ke gubernur untuk PJ Sekda. Kami tinggal menunggu nih tanggapan gubernur. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse telah mengajukan satu nama calon penjabat sekretaris daerah PJ Sekda Bau-Bau kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Namun Wali Kota Ahmad Monianse masih merahasiakan nama yang akan menjadi PJ Sekda Bau-Bau itu, tetapi dipastikan merupakan pegawai Pemkot Bau-Bau. Ahmad Monianse mengungkapkan calon PJ Sekda telah diajukan kepada Gubernur Sultra pekan lalu. Saat ini pihaknya tinggal menunggu tanggapan dari Gubernur untuk selanjutnya dilakukan pelantikan. Jadi sampai hari ini untuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan di Kota Bau-Bau, kami sudah mengangkat PLH sambil kemudian mengajukan nama ke gubernur untuk PJ Sekda. Kami tinggal menunggu nih tanggapan gubernur. Kalau sudah tanggapan gubernur oke, kami akan lantik. Kalau masih ada yang harus diperbaiki, ya kami akan perbaiki. Ada berapa nama yang diusul? Satu nama? Pegawai Pemkot? Iya. Rahasia. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan nantinya PJ Sekda tersebut akan menyiapkan lelang jabatan untuk mencari pejabat Sekda definitif. Yang nanti akan menyiapkan lelang jabatan untuk definitif. Kalau di tengah waktu tertentu belum, Gubernur nanti akan mengirimkan lagi PJ sini. Saat ini, kata Monianse, sembari menunggu tanggapan Gubernur Sultra, pihaknya telah mengangkat pelaksana harian PLH Sekda untuk menjalankan fungsi administrasi di Pemkot Bau-Bau. Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse resmi memberhentikan Roni Mutar dari jabatan Sekda Bau-Bau per tanggal 31 Januari 2023. Dasar pemberhentian itu karena merujuk ketentuan perundang-undangan, masa jabatan pimpinan tinggi pertama hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. Di samping itu juga memperhatikan rekomendasi tim evaluasi pejabat pimpinan tinggi pertama Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau yang mana diputuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Roni Mutar sebagai Sekda Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Cegah segala bentuk tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau gelar sosialisasi anti kekerasan. Hairul Mulku melaporkan. Secara undang-undang memang tidak boleh lagi ada kekerasan. Jadi pembinaan yang kita lakukan di sekolah harus pembinaan yang sifatnya mesti. Dunia pendidikan masih belum sepenuhnya bersih dari praktek-praktek tindak kekerasan. Baik itu kekerasan guru kepada anak didik, sesama pelajar atau tawuran, hingga aktivitas kekerasan psikis lainnya yang berdampak pada terhambatnya proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
Tidak ingin hal itu terus-terus terjadi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi anti kekerasan bagi siswa dengan melibatkan perwakilan siswa dari sejumlah jenjang pendidikan, guru kepala sekolah, dan menghadirkan pembicara dari Polres, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamung Praja, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Dikbud Bau-Bau Laude Aswad Senin berharap ke depan tidak ada lagi tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan mencegah berulangnya perilaku-perilaku negatif siswa seperti yang viral beberapa hari yang lalu. Dengan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan kesepahaman yang sama tentang dampak negatif dari kekerasan, dari tawuran atau apapun namanya yang bisa mengganggu proses belajar mengajar di semua satuan pendidikan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyebut hasil penelitian dari sebuah lembaga internasional yang bekerja untuk pendidikan di Indonesia mengungkapkan bahwa 84% dari siswa pernah mengalami tindak kekerasan. Persoalan itu dapat terlihat jelas juga terjadi di Kota Bau-Bau. Pada beberapa kasus yang tidak terekspos, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru dipicu oleh tindakan dari siswa itu sendiri. Untuk itu, setiap persoalan harus dilihat secara utuh sehingga pemberian hukuman juga pada porsinya masing-masing. Secara undang-undang memang tidak boleh lagi ada kekerasan. Jadi pembinaan yang kita lakukan di sekolah harus pembinaan yang sifatnya positif. Tidak boleh lagi ada kontak fisik yang bisa menyebabkan anak merasa tersakiti. Ahmad Monianse berharap melalui sosialisasi ini segala persoalan yang muncul akibat terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah dapat diatasi karena akar masalahnya dapat diselesaikan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Satpol PP Kota Bau-Bau mencegah potensi tawuran antar pelajar dengan menggelar patroli. Hal itu dilakukan karena banyak pelajar yang terlambat ke sekolah justru berkeliaran di jalan. Kembali Afriansyah melaporkan. Anak-anak yang terlambat apel ini mereka selalu membentuk kelompok-kelompok, kumpul di tempat-tempat umum dan itu menurut kami menyebabkan dari tawuran-tawuran pelajar. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bau-Bau mencegah potensi tawuran antar pelajar dengan menggelar patroli. Kepala Satuan Kasatpol PP Bau-Bau Elem Takdir menjelaskan, patroli tersebut merupakan bagian dari tugas Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2015 tentang penjagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kata Takdir, sebagai upaya untuk menegakkan perda itu salah satunya dengan menggelar patroli di sekolah. Karena pihaknya melihat banyak pelajar yang terlambat ke sekolah justru berkeliaran di jalan dan ada pula ditemukan pergi di tempat-tempat bermain seperti rental PlayStation. Kemudian kita menghindari juga jangan sampai anak-anak yang terlambat apel ini mereka selalu membentuk kelompok-kelompok, kumpul di tempat-tempat umum dan itu menurut kami menyebabkan dari tawuran-tawuran pelajar. Nah, salah satu antisipasi itu sebagai tugas PP dalam menegakkan ketertiban umum dan masyarakat, perda nomor 1 itu kita laksanakan kegiatan patroli untuk ketertiban umum. Salah satunya untuk menjaga hal yang kami sebutkan tadi. Takdir mengatakan regu patroli yang dibentuk pihaknya merupakan patroli Linmas. Patroli itu termasuk menyasar pedagang yang berjualan di trotoar serta anak gelandangan dan pengemis. Patroli itu menggunakan kendaraan roda 2 pribadi milik personel karena sarana prasarana Satpol PP Bau-Bau sangat terbatas. Selain patroli mobile, kata Takdir, pihaknya menyiagakan personil di 3 sekolah. Itu atas permintaan guru karena kerap ada pelajar yang terlambat ikut apel justru melempar sekolahnya. Dan untuk saat ini sesuai permintaan ada beberapa permintaan guru untuk beberapa sekolah, ada 3 sekolah termasuk SMP 1, itu kami tempatkan personil di situ. Artinya sejak jam 7 sebelum apel mereka sudah standby di situ. Karenanya ada laporan dari guru, mereka ada anak-anak sekolah ketika sudah ikut apel kemudian tutup pagar, kemudian mereka sudah tidak bisa masuk lagi terlambat, itu mereka lempar sekolah. Itu menurut informasi dari negara, sehingga kami tempatkan personil di situ untuk mengantisipasi tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Informasi terakhir,
Ketua TPPKK Bau-Bau imbau warga taat jam pembuangan dan melakukan pemilahan sampah dari rumah. Sebagai lokus pilot proyek Kelurahan Badia menjadi wilayah percontohan di Bau-Bau soal ketaatan dan kedisiplinan dalam pengelolaan sampah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan. Sejak awal dilantik menjadi ketua tim penggerak PKK Bau-Bau Juli 2022 lalu, Wade Nursanti Monianse telah berkomitmen soal kebersihan lingkungan utamanya sampah. Untuk mewujudkannya, seluruh anggota PKK di tiap wilayah diminta mengambil peran dalam kebersihan lingkungan. Sebagai wilayah yang dinilai berhasil, Nursanti mendorong Kelurahan Badia menjadi pilot proyek pengolahan sampah yang baik di Kota Bau-Bau. Pembina Kota Bau-Bau Sehat itu menilai hal yang patut menjadi contoh dari Kelurahan Badia adalah ketaatan warga dalam jam pembuangan sampah serta pemilahan sampah dari rumah. Menurutnya, hulu sampah di Kota Bau-Bau dari dapur rumah tangga masing-masing. Untuk itu, kedisiplinan dan kepedulian terhadap dampak sampah adalah kunci mewujudkan Bau-Bau menjadi kota yang bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya. Apa yang sudah dilakukan Kelurahan Badia hari ini itu bagus dicontoh oleh kelurahan-kelurahan lain. Jadi masyarakat di sana pada saat jadwal pembuangan sampahnya itu jam 7 itu semua berbondong-bondong datang membawa kantong plastiknya. Jadi dikemas dengan baik. Kami juga mengedukasi dari PKK bagaimana pilah sampah, karena terus terang saja hulu sampah itu ada di dapur. Ketua GOW Bau-Bau itu mengungkapkan, sembari menunggu pemerintah menggodok perwali dan perda soal sampah, ia meminta peran seluruh pihak agar bersama-sama mensosialisasikan gerakan pemilahan dan pembuangan sampah pada tempatnya, serta tak kalah penting menaati jam pembuangan sampah di malam hari dan pagi hari, sehingga Kota Bau-Bau dapat terlihat bersih sepanjang hari. Sebelumnya, Kelurahan Badia, Kecamatan Murhu menjadi perwakilan Kota Bau-Bau dalam ajang lomba 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, tepatnya Oktober lalu. Di lain sisi, Badia juga berhasil menyabet juara 3 dalam lomba kelurahan dan kecamatan sehat tingkat Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Ade Ahmad Monianse telah mengajukan 1 nama calon pejabat sekretaris daerah Bau-Bau. Cegah segala bentuk tindak kekerasan di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau gelar sosialisasi anti kekerasan. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.